kamu udah jadi nanya ke bagian SDM belum tentang program pensiun? Jadi dong, ternyata di perusahaan aku alhamdulillah nih ada program pensiunnya. Wah asik dong, Cin. Kalau gitu, ngomong-ngomong, aku diskusi sama mama aku. Mama aku kan pensiunan PNS. Nah, dia tuh dapat pensiunan bulanan. Tapi ada temennya yang baru pensiun, dia itu dapat uang pensiun sekaligus. Nah, gini Alia, kalau dana pensiun sukarela, manfaat itu memang umumnya itu dibayarkan itu secara berkala. Namun memang ada beberapa situasi itu bisa sekaligus. Wah, asik dong kalau sekaligus ya. Jadi lumayan duitnya bisa buat usaha, ya nggak sih? Iya juga sih, tapi kalau usahanya gagal gimana dong? Kalau aku sih mending kayak mama aku, uang pensiunnya bulanan aja. Mendingan sekaligus nggak sih, Al? Soalnya kalau sekaligus kan dapetnya banyak ya. Kalau bulanan tuh kecil. Kalau sekaligus uangnya bisa buat usaha. Terus kita jadi ada kegiatan gitu loh. Tunggu. Jadi bingung nih. Sebenarnya tuh uang manfaat pensiun bisa kita minta dibayar di depan semua. Secara aturan tuh gimana sih sebenarnya? Kalau untuk dana pensiun sukarela, menurut ketentuan yang ada sekarang, pembayaran manfaat pensiun itu pertama kali maksimum 20% dari total hak manfaat pensiun. Selama itu sesuai dengan peraturan dana pensiun yang ada. Ini ada dua nih. Kalau bulanan itu paling tidak 1,6 juta per bulan. Sedangkan kalau dalam bentuk akumulasi dana itu paling tidak 500 juta. Jangan lupa, acuan nilai tersebut diperhitungkan setelah pembayaran manfaat pensiun pertama yang 20% tadi. Sebentar. Misalnya nih, kalau misalnya kita nanti pensiun, kita terima uang pensiun tuh 2 juta per bulan. Bisa nggak sih kita minta manfaat pensiunnya secara sekaligus? Kalau berdasarkan ketentuan yang ada sekarang, belum bisa, karena kan dibatasin 1,6 juta per bulan. Kok gitu sih? Kan manfaat pensiun itu bukannya hak kita ya? Sayang dong kalau kita nggak bisa memperjuangkan manfaat pensiun buat dibayar sekaligus. Dana pensiun itu memang tujuannya itu untuk membantu memberikan hak ketika seseorang memasuki masa pensiun. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan seperti usaha dan sebagainya, mungkin itu berguna, tapi bukan itu tujuan dari dana pensiun. Nah, emang iya sih, manfaat pensiun itu kan uang bulanan yang selama kita bekerja dibayarkan secara bulanan. Jadi idealnya harusnya dibayarkan secara berkala dong. Terus, kalau misalkan kita nanti pas pensiun butuh dana untuk buka usaha gimana? Nah, makanya paling tidak ada pembayaran manfaat 20% yang kita tadi udah bahas. Dan kalau dipikir-pikir lagi nih, yang lebih penting itu kan sebenarnya perencanaan masa tua. Kalau kita sudah merencanakan baik-baik ketika kita muda, pas tua nanti kita tahu kita mau usaha ataupun enggak. Jangan lupa juga selalu ada bentuk manfaat lain selain manfaat pensiun gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan menambah iuran sukarela. Waduh, repot juga dong ya. Ternyata pensiun masih lama harus disiapin dari sekarang. Nah, justru itu. Makanya harus bikin perencanaan dari jauh-jauh hari supaya cita-cita kita pas pensiun itu bisa direalisasikan. Oh gitu. Yuk, kita siapkan pensiun dari sekarang.